Ketua PSSI sebut kekuatan timnas Indonesia sudah komplit untuk Piala Asia 2023. Ketua Umum PSSI Erick Thohir optimistis timnas Indonesia akan memberikan penampilan terbaik di Piala Asia. Erick yakin dengan bergabungnya 3 pemain naturalisasi, yakni Justin Hubner, Sandy Walsh, dan Elkan Bagot membuat timnas makin kuat. Kekuatan timnas Indonesia menuju Piala Asia bertambah. 2 pemain naturalisasi Justin Hubner dan Sandy Walsh telah merapat bersama 28 pemain lain yang lebih dahulu menjalani persiapan di Antalya, Turki. Sementara Elkan Bagot menyusul. Erick Thohir menyambut positif bertambahnya 3 amunisi tim asuhan Sintayong itu. Meskipun berada satu grup dengan lawan-lawan yang di atas kertas sangat berat. Coach Sintayong menargetkan anak asuhnya bisa melaju hingga babak 16 besar atau lolos dari penyisihan grup. Dengan bergabungnya Hubner, Walsh, dan Bagot tercatat ada 31 pemain Indonesia yang menjalani TC di Turki. Sebanyak 19 pemain dibawa langsung dari tanah air. Sementara lainnya menyusul ke Turki karena mereka merumput di liga-liga luar negeri. Seperti Ivar Jenner, Rafael Struijk, Jordi Amat, dan Saine Patinama. Rencananya hanya 26 pemain yang pasti dibawa Coach STY ke Piala Asia. Seleksi akhir akan ditentukan sebelum turnamen berlangsung. Sintayong coret Saine Patinama dari skuad Timnas Indonesia versus Libya. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong terpaksa mencoret Saine Patinama dari skuad yang akan menjalani laga uji coba pertama pra-Piala Asia melawan Libya. Saine tidak bisa bermain melawan Libya karena terkendala urusan keluarga. Dia pun pulang ke Belanda untuk melihat kondisi ibunya yang tengah sakit. Sintayong pun mengizinkan Saine untuk meninggalkan pemusatan latihan Timnas Indonesia untuk melihat kondisi sang ibu. Dikutip dari keterangan PSSI, sang pemain sudah absen dalam sesi latihan Timnas Indonesia sejak Senin 1 Januari lalu. Sintayong berharap keputusannya memulangkan Saine bisa membuat anak asuhnya itu lebih rileks. Saine harus melihat langsung kondisi orang tuanya agar pikiran menjadi tenang. Sintayong mendapat kabar baik soal kondisi ibu Saine yang sudah dalam kondisi stabil. Ex-penggawa Viking FK itu pun bakal kembali bergabung dengan Timnas Indonesia. Akan tetapi Saine tetap absen dalam laga pertama Timnas Indonesia melawan Libya. Lepas Ivar Jenner ke Timnas Indonesia, Football Club Utrecht doakan kesuksesan di Piala Asia 2023. Football Club Utrecht merestui kepergian Ivar Jenner ke Timnas Indonesia. Klub asal Belanda itu mendoakan kesuksesan pemainnya di Piala Asia. Ivar Jenner masuk daftar 29 pemain yang dipanggil Timnas Indonesia untuk persiapan Piala Asia. Jenner sudah bergabung bersama pemain lain pada pemusatan latihan di Antalya, Turki. Dengan demikian, sang pemain akan melewatkan sejumlah laga bersama klubnya. Football Club Utrecht memberikan dukungan penuh kepada Ivar Jenner agar meraih kesuksesan di Piala Asia. Bahkan dukungan kesuksesan Timnas Indonesia di Piala Asia juga datang dari Viking FK. Viking FK melepas salah satu pemain terbaiknya ke TC Timnas Indonesia di Turki untuk memenuhi panggilan Timnas Indonesia dalam ajang Piala Asia. Sebelum berpisah, Viking FK doakan yang terbaik buat Saine Patinama. Namun berbanding berbalik datang dari salah satu klub pungga Timnas Indonesia, Sandy Walsh. Heboh diberitakan pelatih Cafe Mechelen mendoakan Timnas Indonesia gagal di Piala Asia Qatar. Pasalnya, ia kehilangan Sandy Walsh dalam menjalani Liga Pro Belgia. Sandy Walsh masuk ke dalam 28 pemain yang dipersiapkan untuk Piala Asia Qatar. Sandy Walsh pun belum bergabung. Pemain berumur 28 tahun itu masih bertanding bersama Cafe Mechelen. Tentu, Sandy Walsh merupakan pilah penting Cafe Mechelen yang kini tertahan di posisi ke-10 klasemen Liga Pro Belgia. Tenaga pemain keturunan Indonesia itu sangat dibutuhkan untuk mendongkrak posisi Cafe Mechelen. Untuk itu, sang pelatih berharap Timnas Indonesia tak melaju ke fase 16 besar Piala Asia. Dengan begitu, Sandy Walsh hanya sebentar meninggalkan Cafe Mechelen. Jika terpilih ke dalam skuad Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023.
3 target Shin Tae-yong agar dapat perpanjang kontrak di Timnas Indonesia, nomor 1 paling krusial. Sang pelatih saat ini mendapat perpanjangan kontrak hingga Juni. Lolos 16 besar Piala Asia 2023. Seperti diketahui, Shin dikontrak oleh PSSI untuk menangani Timnas Indonesia sejak Desember 2019. Pria asal Korea Selatan itu dikontrak hingga 31 Desember 2023, tetapi kemudian diperpanjang selama 6 bulan lantaran ada sejumlah agenda penting. Finish 3 besar Piala Asia U23. Target berikutnya adalah finish di 3 besar di Piala Asia U23. Turnamen itu akan berlangsung pada April hingga Mei mendatang yang sekaligus menjadi kualifikasi Olimpiade Paris 2024. Timnas Indonesia U23 ditargetkan bisa finish 3 besar untuk meraih 1 tiket ke Olimpiade Paris. Tentu ini harus dipenuhi oleh Shin agar PSSI mau memberikan perpanjangan kontrak. Lolos babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Target yang satu ini paling krusial. Tangan dingin Shin sangat dinanti untuk membawa Timnas Indonesia melangkah jauh di kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Apalagi dia pernah berjanji ingin membawa skuad Garuda ke Piala Dunia 2026. Tugas untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia sejatinya tidak berat-berat amat. Indonesia hanya perlu finish sebagai runner-up grup F yang dihuni Irak, Vietnam, dan Filipina. Sejauh ini Indonesia masih menghuni posisi juru kunci dengan nilai 1 dari 2 laga. Masih ada 4 laga yang harus dilakoni Shin dan anak buahnya hingga Juni. Mendulang paling tidak 7 poin dari 4 laga itu sudah cukup untuk mengamankan posisi 2. Itu tadi 3 target Shin Tae-yong agar dapat perpanjang kontrak di Timnas Indonesia. Patut dinanti apakah sang pelatih bisa memenuhi target itu atau tidak.